Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan banyak kenikmatan, terutama kenikmatan iman kepada kita semua. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada nabi kita semua, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menyiarkan agama yang hak, yakni agama Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Surga bagi mereka yang ikhlas. Sobat Basker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas adalah perjuangan sampai akhir usia, dan ini adalah sebuah nasihat untuk hati yang sedang berjuang dalam keikhlasan. Surga adalah cita-cita setiap insan, namun tentu jalan menuju ke sana membutuhkan perjuangan yang berat. Di antaranya adalah dengan berusaha mengikhlaskan karena Allah taala segala aktivitas yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran surat Al-Ghafar ayat 14. Dalam surat lain juga disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Namun sadarkah kita, seringkali kita berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu hanya karena omongan orang, padahal bisa jadi sesuatu yang kita perbuat itu jelek dan sesuatu yang kita tinggalkan itu baik. Ada orang yang tidak ke masjid karena khawatir dibicarakan tetangga sok alim. Ada muslimah tidak pakai jilbab, tak menutup aurat karena tidak enak dibicarakan sok suci. Semua itu hanya karena takut omongan orang atau tidak enak dengan komentar orang. Ketahuilah bahwa omongan orang itu tidak ada habisnya, dan keridhaan mereka adalah sesuatu yang mustahil untuk diraih. Sebab apa yang disukai si A belum tentu disukai si B. Begitu pula sebaliknya, lebih baik kita mencari ridho Allah yang sudah jelas pasti mungkin dicapai. Saat menjadi baik, orang yang jahat tidak akan suka sebaiknya kita menjadi jahat. Orang yang baik juga tidak akan suka mendingan menjadi orang baik. Satu hal penting yang harus kita ingat, bahwa saat kita meninggalkan kebaikan atau melakukan keburukan dikarenakan omongan-omongan orang, ingat bahwa orang tersebut tidak akan membantu kita kelak di akhirat. Dia tidak akan menolong kita saat masuk neraka, juga tidak akan membantu kita untuk masuk surga. Jadi untuk apa omongan dia kita pertimbangkan? Dalam kisah Abu Thalib, paman Rasulullah SAW yang enggan masuk Islam, tahukah apa yang melatar belakangi keputusan fatal tersebut? Tidak lain karena kekhawatiran beliau terhadap omongan kaumnya. Beliau bersyair, sesungguhnya aku yakin bahwa agama Muhammad adalah agama terbaik di muka bumi ini. Andaikan bukan karena celaan dan kekhawatiran adanya ejekan, engkau akan mengetahui diriku menerima secara terang-terangan. Imam Syafi'i berpetuah, barang siapa mengira ia bakal selamat dari omongan orang, sungguh ia adalah orang yang tidak waras,
sebab Allah saja tidak selamat dari omongan orang. Ada yang mengatainya 3, begitu pula Muhammad tidak selamat dari omongan orang. Ada yang mengatai beliau tukang sihir dan orang gila. Jadi anggaplah omongan orang itu bagaikan bongkahan-bongkahan batu besar. Engkau akan rugi bila bongkahan-bongkahan itu engkau letakkan di atas pundakmu, sebab lama-kelamaan pundakmu akan ambruk. Sebaliknya, engkau akan beruntung saat engkau tumpuk bongkahan-bongkahan itu di bawah telapak kakimu, karena engkau akan semakin tinggi berpijak di atasnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salahnya dari kebodohan saya, yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.